Salam sejahtera Bapak dan Ibu. Ini adalah hari ke-28 di mana kita bersama-sama merenungkan dari bagian firman Tuhan. Kali ini topik yang akan kita renungkan bersama-sama adalah ruang atas. Ruang atas. Marilah kita mendahului dengan membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama berasal dari Markus 14 ayat 15. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan disiapkan. Disitulah kamu harus mempersiapkannya untuk kita. Bagian firman Tuhan yang kedua terambil dari kisah para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bapak dan Ibu, frasa ruang atas atau ruangan atas hanya beberapa kali disebut di Alkitab. Tetapi 2000-an tahun sesudah frasa itu ditulis, frasa ruang atas atau ruangan atas itu khususnya dalam bahasa Inggris ya yang disebut dengan upper room banyak digunakan di dalam maupun di luar kekristenan. Ada organisasi pelayanan, ada bahan renungan harian, bahkan ada restoran atau juga nama gereja yang menggunakan istilah upper room. Dari dua ayat yang dikutip di atas, kita bisa memetik sejumlah pelajaran rohani yang terkait dengan ruang atas. Pertama, ruang atas adalah sebagai tempat persekutuan antar orang-orang yang saling kenal satu sama lain. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari ruang atas ini, maka yang hadir seyogianya tidak bisa sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki hubungan khusus, yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan Yesuslah yang diperbolehkan untuk hadir. Perhatikan bahwa hanya murid-murid Yesus yang 12 orang itu saja yang hadir dalam pertemuan di ruang atas. Kata Yesus, disitulah kamu mempersiapkan perjamuan makan untuk kita. Seolah-olah Tuhan kita ingin menyatakan perjamuan itu hanya untuk kita-kita saja ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kira-kira seintim apa hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Andai kata kita hidup pada zaman itu, apakah kita akan masuk ke dalam kelompok murid yang meninggalkan Yesus? Seperti yang ada di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 68, atau karena kita hidup pada masa sekarang, apakah kita ini termasuk dalam golongan ordal, orang-orang dalamnya Tuhan Yesus, sehingga kita jitu di dalam memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang ada di dunia ini. Kedua, ruang atas adalah tempat di mana orang-orang percaya bertekun dan sehati dalam doa bersama. Ini definisi ruang atas yang luar biasa penting bagi kita di zaman ini. Coba Bapak, Ibu, Saudara, baca dan renungkan dengan mendalam kisah para rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 dan jawablah pertanyaan ini. Apakah gedung gereja atau jemaat di mana kita berbakti setiap hari Minggu juga adalah ruang atas? Seringkali gereja atau jemaat kita begitu kaku. Yang berlangsung di dalamnya serba mekanis. Doa pembukaan, diikuti lagu pujian, diikuti ruang kesaksian, diikuti doa syukur, khotbah, lagu pujian,
pengumpulan kolekte, doa syafaat, pengumuman kegiatan seminggu, doa berkat, selesai. Berjabat tangan dengan pendeta dan majelis. Kemudian semua orang pulang ke rumah mereka masing-masing. Dalam suasana kebaktian seperti ini, hampir tidak terasa yang namanya bertekun itu. Apalagi sehati di dalam berdoa bersama. Dalam konteks ini, yang seharusnya menjadi, maaf, dalam konteks ini yang seharusnya terjadi adalah secara bersama-sama jemaat berdoa memuji Tuhan untuk semua kebaikan dan keberadaannya. Dan selain itu, setiap jemaat saling menyapa dan saling mendoakan satu sama lain. Tidak apa kalau bagian mendoakan satu sama lain itu menjadi lebih panjang dari yang namanya kebaktian. Kenapa? Karena setiap jemaat saling mendoakan satu sama lain, pasti dimulai dengan saling menyapa, saling menanyakan kabar, saling menanyakan tantangan yang dihadapi. Hal-hal ini yang membuat anggota jemaat menjadi lebih akrab satu sama lain. Dan kemudian diikuti dengan saling meletakkan tangan dan saling mendoakan. Jadi, ada pertanyaan buat kita. Bagaimana ruang atas kita masing-masing, secara pribadi maupun secara korporat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh memiliki ruang atas dalam kehidupan kami, di mana kami bisa menikmati hubungan yang indah dan yang intim dengan Tuhan dan orang-orang percaya. Tolong juga agar kami atau jemaat kami, gereja kami, menjadi tempat di mana kami datang untuk bertekun dan dengan sehati berdoa kepadamu, serta bersikap ramah dan bersahabat dengan orang-orang lain yang juga datang ke gereja, serta selalu siap untuk lebih mengenal dan mendoakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.